Halo sahabat YouTube sekalian, ketemu lagi. Pada video kali ini saya akan membahas seputaran tentang dunia YouTube. Nah, baru-baru ini YouTube meluncurkan settingan terbaru di video YouTube, baik itu video biasa maupun video short. Nah, mungkin settingan ini banyak teman-teman para kreator YouTube yang belum paham. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan settingan apa itu, isinya seperti apa, caranya seperti apa, dan dampaknya seperti apa. Nah, saya akan menjelaskan pada video kali ini. Nah, seperti teman-teman YouTube sekalian ketahui bahwa sekarang ini kan di media sosial pada ramai dengan sebutan konten AI namanya teman-teman. Nah, banyak juga para kreator di YouTube itu membuat hasil konten mereka itu dari hasil konten AI. Oleh sebab itu YouTube meluncurkan sebuah settingan terbaru yang baru saja diluncur, yaitu konten hasil modifikasi. Nah, tujuannya ini untuk meningkatkan transparansi teman-teman. Jadi sekarang kita setiap mengupload video kita wajib memilih konten hasil modifikasi. Nah, pada konten hasil modifikasi ini ada 3 poin, jadi kita pilih ya atau tidak. Nah, caranya seperti apa? Mari saya tunjukkan tutorialnya. Oke, pertama-tama sahabat YouTube sekalian, sahabat Adit Channel, silakan Anda login atau Anda buka dulu YouTube di versi YouTube Studio. Nah, di sini kita hanya bisa membukanya lewat Chrome, bisa menggunakan HP atau juga bisa menggunakan komputer. Tapi dipastikan dalam posisi tampilan desktop. Nah, karena sampai sekarang ini untuk versi YouTube Studio di aplikasi, baik itu aplikasi lewat Play Store atau App Store, untuk YouTube Studionya belum ada untuk settingan tersebut. Begitu juga untuk aplikasi YouTube yang ada di handphone belum ada. Jadi kita bisa menemukan settingan tersebut lewat YouTube Studio versi desktop. Nah, di sini saya menggunakan .hp saja. Tapi di sini pastikan kita aktif dalam situs desktop. Kemudian di sini setelah terbuka kita pilih konten teman-teman di sini. Lalu setelah itu kita pilih video yang mau kita edit. Nah, di sini misalkan saya mau edit video yang ini, cara membuat thumbnail video di Facebook. Nah, kita pilih di sini. Kemudian kita scroll ke bawah. Kita scroll ke bawah terus. Nah, di pembatasan usia atau lanjutan ini kita pilih tampilkan lebih banyak. Nah, di sini akan muncul settingan terbaru. Settingan ini berisi konten hasil modifikasi teman-teman. Jadi berisi apakah salah satu hal berikut mendeskripsi konten Anda. Yang pertama itu apakah membuat orang sungguhan terlihat, mengatakan atau melakukan sesuatu yang tidak mereka katakan atau lakukan. Poin kedua, memodifikasi rekaman video peristiwa atau tempat sungguhan. Poin ketiga, menghasilkan adegan yang terlihat realistis yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Jadi kita di sini wajib memilih teman-teman, karena di sini ada menu settingan untuk mematuhi kebijakan YouTube. Jadi kita wajib memberitahu apakah konten yang kita buat ini berisi 3 poin ini atau tidak. Karena di sini nanti saya jelaskan kalau kita tidak memilih ini ada sanksinya teman-teman. Jadi kalau memang konten teman-teman itu merupakan hasil yang berhubungan dengan 3 poin ini, silakan pilih ya. Tapi kalau tidak, kalau konten Anda itu mungkin hasil rekaman sendiri, silakan pilih tidak. Dan ini wajib diisi teman-teman. Jadi kita wajib diisi. Tapi sebelumnya saya jelaskan dulu buat teman-teman yang belum paham apa itu konten AI. Jadi konten AI itu artinya hasil konten yang kita buat itu, baik itu berisi gambar, video, atau audio, suara, itu dihasilkan dari modifikasi melalui proses deep learning atau machine learning. Nah, konten ini misalkan berupa penggambaran orang asli, mungkin saat kenyataannya dibuat dengan gaya arsitektur tertentu, misalkan lukisan, kartun, atau animasi. Nah, itu maksud dari konten AI. Tapi untuk penjelasan lebih jelas lagi, mungkin teman-teman YouTube bisa
mencari tahu di sumber-sumber YouTube atau internet mungkin banyak. Jadi itu kita harus memilih satu dari tiga ini teman-teman. Pertama, kalau kita tidak pilih itu ada sanksinya, karena di sini sudah jelas itu wajib untuk kita pilih. Nah, kita lihat sanksinya seperti apa. Kita masuk ke pelajari lebih lanjut di sini. Di sini saya scroll ke bawah teman-teman. Terus saya pilih lagi terus. Nah, di sini kalau hal yang terjadi kalau kreator itu dia mengungkapkan ya. Nah, jika konten tersebut merupakan hasil modifikasi itu secara otomatis maka sistem YouTube akan menampilkan label dalam video tersebut. Nah, seperti contoh pada tampilan ini ada label Dream Screen All. Jadi secara otomatis kita bisa baca sendiri. Label akan ditambahkan untuk konten yang sensitif. Jadi apabila itu konten hasil modifikasi. Nah, di sini juga ada dampak lain dari pengungkapan. Nah, jadi pengungkapan konten sebagai konten yang dimodifikasi atau konten sintetis tidak akan membatasi audiens video atau memengaruhi kelayakan untuk menghasilkan pendapatan. Jadi teman-teman pilih saja ya, kalau memang itu hasil konten modifikasi dari hasil AI, jadi pilih ya saja. Jadi dampaknya di sini YouTube tidak akan membatasi penonton video kita dan dia tidak akan mempengaruhi penghasilan pendapatan. Tapi dalam video tersebut YouTube akan memberikan label bahwa itu adalah konten tersebut adalah konten hasil modifikasi atau hasil dari konten AI. Nah, di sini sudah jelas ada risiko kalau kita tidak mengungkapkan teman-teman. Tapi kalau memang konten tersebut bukan hasil modifikasi, maksudnya kalau konten tersebut adalah hasil rekaman sendiri, ya pilih tidak. Nah, dengan sendirinya kalau kita pilih tidak berarti konten tersebut tidak akan ditambahkan label dalam video tersebut teman-teman. Tapi di sini ada risiko kalau kita tidak mengungkapkan. Di sini jelas jika kreator tidak menyertakan ungkapan pada konten dalam beberapa kasus YouTube, itu YouTube dapat mengambil tindakan mengurangi risiko bahaya bagi penonton. Jadi secara proaktif menerapkan label yang tidak dapat dihapus oleh kreator. Selain itu, kreator secara konsisten memilih untuk tidak mengungkapkan informasi ini mungkin dapat dikenakan penalti dari YouTube, termasuk penghapusan konten atau penangguhan dari program partner YouTube. Jadi itu settingan terbaru teman-teman. Jadi kita wajib pilih. Jadi kita pilih saja antara ya atau tidak. Memang kalau konten itu adalah hasil kita buat hasil modifikasi, ya silakan pilih ya. Jadi efeknya mungkin YouTube akan memberikan label pada konten tersebut. Tapi kalau kita tidak hasil dari konten tersebut bukan hasil modifikasi, misalkan rekaman sendiri, ya pilih tidak. Jadi wajib dipilih. Kalau kita tidak pilih berarti risikonya YouTube akan menghapus konten tersebut, karena ini langsung dari tim YouTube yang menjelaskan. Jika Anda yang sudah bergabung dalam YTP atau YouTube partner itu bisa ditangguhkan kalau tidak memilih. Jadi begitu teman-teman settingan terbaru yang ada di YouTube. Jadi buat para teman kreator YouTube, jadi mungkin Anda yang sering mengupload video YouTube lewat YouTube Studio di aplikasi Play Store atau App Store ataupun langsung lewat aplikasi YouTube yang ada di handphone. Jadi jangan dulu Anda mengupload publik teman-teman. Silakan Anda pilih dulu ya atau tidak di settingan tersebut. Nah, cara pilihnya Anda hanya bisa masuk di YouTube Studio versi desktop, karena di versi lainnya sampai sekarang belum tersedia. Tapi mungkin dalam perkembangan waktu ini mungkin YouTube akan memperbaharui atau mengupdate supaya bisa tersedia di YouTube Studio versi Play Store maupun App Store. Oke teman-teman, itu settingan terbaru, jadi wajib kita pilih, karena kalau kita tidak memilihnya itu ada risikonya. Oke, semoga video ini ada bermanfaat bagi teman-teman para kreator YouTube yang belum paham. Terima kasih yang sudah menonton. Jika konten ini bermanfaat atau berguna, mohon istilahnya bisa subscribe, like, komen, dan share.